merasa interaktif. Kok kayaknya dia bilang gini, kok baru kali ini ya saya selama ini dapat pelatihan, kok ada ya vendor pelatihan itu mau dengerin kami. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Teman-teman, kali ini topiknya lumayan ini nih ya, lumayan menarik nih ya, karena kita akan membahas gimana sih dari sisi kami sebagai perusahaan training, as a corporate consulting, kita bisa bertahan di tengah gempuran pandemi kemarin. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Yang nggak ada, Barang yang nggak ada dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah, itulah sales yang kadang-kadang makanya wajar kalau mereka nggak akan sukses karena suka menyalahkan sesuatu, bukan mencari tahu gimana caranya untuk keluar dari solusi, mencari solusi. Selama ini vendor cuman hanya memaksakan kehendaknya. Saya bilang, loh, bukankah tugas saya adalah memberikan solusi pada Anda, bukan tambah problem? Dan itu yang lucunya mereka bilang begitu. Wah, ini menarik ya buat sahabat sales atau corporate yang mungkin memang kepengen untuk training dengan kami, boleh langsung menghubungin kemana nih Coach Arif? Ya, itu nanti kita hubungin nanti ada ya. Nah, tapi buat kita yang pelajaran penting Bu Ana, yang satu hal yang paling penting lagi adalah, kan bukan juga public seminar kita juga ada yang ngomong kayak gitu, Bu? Ada banyak. Ada yang mengatakan bahwa gila, cuma dengan membayar segini kami mendapat informasi jauh lebih banyak, manfaatnya banyak, bahkan dapat informasi yang dimana kalau dia melakukan dengan orang lain gak dijawab. Saya malah sebaliknya. Saya merasa tugas saya sebagai trainer memastikan gini, saya percaya para sales orang-orang baik. Saya percaya para sales berusaha keluar dari problem mereka dan mereka untuk dapat solusi. Yang dimana kadang-kadang atasannya tidak bisa memberikan solusi, dan kadang-kadang, siapa yang setuju? Yang setuju, komen ya. Para sales orang baik yang kadang-kadang mereka merasa company-nya tidak mau mengeluarkan budget dan dana, dan ini adalah salah satu sumbangsi kita kepada mereka untuk mereka bisa melihat, mereka dapat ilmu. Ya enggak? Nah, makanya pada saat mereka ikut pelatihan, kenapa saya mati-matian untuk memberikan informasi? Kayak contoh Bu Ana juga tahu kan, ada yang ikut pelatihan saya, dia bilang, coach aku mau ngomong, saya telepon dia, bahkan pernah juga di bandara, saya kontak dia, kita ngobrol pakai Zoom, saya kasih pandangan dan sebagainya. Kalau ditanya, apakah dibayar pakai uang itu cukup? Tidak kan. Uang yang dibayar tuh nggak ada artinya dengan yang dimana apa yang bisa saya berikan kepada mereka. Karena saya cuma hanya membuat mereka masuk akal. Jadi ketika mereka ribut kayak tadi, wah ribut ya semua pelatihan, saya cuma bilang, stop. Kamu jangan melihat dari zoom in, lihat dari zoom out. Dia langsung ngomong, iya Coach Arif mah enak. Coach Arif udah pernah di depan, di tengah, dan di belakang. Jadi Coach Arif tahu semua sistemnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Saya buka lagi, akhirnya diem lagi, mereka mikir, iya juga. Karena tugas saya hanya memberikan insight. Karena saya pernah ngejalanin di depan, di tengah, di belakang, semua udah saya jalanin. Dari ini artinya depan, belakang maksudnya, depan itu sales, di tengah itu artinya middleman dari manajemen, di belakang itu artinya apa? Mengenai support, service, mengenai pelayanan, mengenai produk, dan sebagainya. Makanya kenapa saya bisa mengerti dari ujung sampai ujung. Saya pernah jadi marketing manager, saya pernah jadi sales manager, saya pernah jadi product manager, pernah pegang waktu jadi GM pegang untuk service, ngurusin project, semua saya ngerti gitu loh. Beberapa hal itu keuntungan yang saya dapatkan. Itu yang kadang orang tidak dapatkan. Nah, jadi balik lagi. Cara keluar dari pandemi cuma satu, Bu. Cuma satu. Stop blaming others. Kita mulai bertanggung jawab sama hidup kita, apa yang kita harus lakukan. Kok penjualan saya jelek, produk saya jelek? Kalau lo ngomong gitu gak bakal sukses. Mau produknya lo ganti 1000 kali pun gak akan sukses. Setuju teman-teman? Mindsetnya berarti ya Coach. Mindset lagi balik. Jadi yang penting produk pemikiran. Produk apapun pasti bisa sukses. Bohong, produk gak bisa sukses. Setiap misalkan contoh ada produk yang gak sukses, saya mikirkan, ini kenapa produk gak laku ya? Ini salah di mana ya? Balik lagi, back to basic. Back to basic. Pertama, rumusnya 4P kan? Product, price, promotion. Product, price, place, dan promotion. Berarti pertanyaannya, produknya salah nggak? Produknya menjawab kebutuhan apa enggak? Kalau produknya tidak menjawab kebutuhan, produk lu nggak ada beda sama orang lain, makanya wajar kalau lu kan kalah. Yang kedua, price. Jangan mengenai harga dulu.
Price itu menentukan, kadang harga mahal juga membuat orang menyangka bahwa ini adalah barang yang prestis. Terlalu murah, orang jadi nggak percaya. Baru ketiga, tempat distribusi. Yang keempat, baru promotion. Kadang-kadang sales kebalik, kita fokusnya mana? Promotion dulu. Lah apa yang mau dipromosi kalau mama kitanya aja nggak bener, produknya nggak bener. Maka balik lagi ke situ dulu buat saya. Nah tugas saya adalah memastikan produknya bagus. Mungkin produknya bagus, tapi Anda nggak tahu kenapa bagus. Berarti harus kenali produknya. Kenali produknya, makanya sales ujung-ujungnya apa? Berantem, harga lagi, harga lagi. Karena dia tidak mengenal Karena produknya tidak dengan mengenal baik. produknya dengan baik. Nah jadi maksud saya, setiap penjualan apapun, liatin 4P. Penjualan apapun, lihat 4P. Berarti termasuk trust dengan produknya juga gitu ya Coach? Iya, itu udah pasti. Kayak contoh ya di depan gambar ini ya, mungkin walaupun teman-teman gak gitu melihat jelas, ini juga tentang memetakan persepsi customer. Kita harus memetakan persepsi customer gimana supaya memastikan penjualan berhasil. Ini caranya. Ya tentunya ini nggak akan di-share ya, ini hanya di-share pada saat di kelas tentunya. Ya. Oke. Ya, Itu aja? berarti sampai per saat ini ya Coach ya, Ya. corporate consulting masih tetap banyak proyeknya ya. Dan syukur puji Tuhan bahwa ini bisa saya katakan ini semua kebaikan Tuhan. Ya, blessing Karena Tuhan yang disguise ya. blessing Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang menunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan, dan saya Tuhan menaruh itu semua informasi itu di hati saya, dan saya yang mengikuti dia. Saya yang ngikutin. Saya cuma kasih gambaran bahwa stop blaming others. Ketika lu stop cursing ya, stop mengutuk problem. Misalkan contoh, oh shit man PPKM, oh shit man PSBB. Maka apa yang terjadi? Maka kita menutup berkat. Kita cuma mengatakan, kalau saya suka banget satu kalimat menarik banget. Kita kebetulan karena kami berdua Kristen, jadi saya ngomong dulu yang menarik, yang sederhana. Ya, ada ajaran di agama kita mengatakan begini. Waktu Yesus bersama 5.000 orang itu butuh makan. Betul ya Bu? Ini pelajaran penting. Lagi butuh makan. Pada saat itu Yesus nanya sama muridnya, ini makan apa nih? Gitu kan ya, intinya kayak gitu. Petrus, makan apa nih? Kan gitu ke muridnya. Dicarilah makan. Ternyata cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Sekarang secara logika nih Bu, kalau Yesus itu pesimis. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Yesus itu mengutuk tentang 5 roti 2 ikan. Pasti dia akan ngomong. Kalau Yesus itu kita ya, akan ngomongin, lu gila ya Petrus ya? Mana cukup 5.000 orang dikasih makan, lu pasti inting lu ya. Lu yang bener, lu pakai otak, bener nggak? Saya pasti akan melakukan itu. Saya pun akan melakukan itu. Saya, gak usah Bu Ana, saya. Ya karena Bu Ana jauh beda sama saya, karena pemikirannya berbeda. Nah jadi saya cuma, pasti saya. Tapi pertanyaan menarik, tidak dilakukan itu oleh Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Dia ambil roti itu tanpa komplain. Dia angkat roti itu, Minta diberkati. dia minta berkati. Maka apa yang terjadi? Karena dia berkati roti tersebut, dia mengucap syukur dan diberkati roti itu, maka terjadi multiplikasi. Maka makanan itu cukup untuk 5.000 orang dan masih sisa. Pertanyaan balik, kalau kita mengutuk uang yang kita terima, kita mengutuk, ya Tuhan kok kurang nih Tuhan, saya butuh, berarti udah mulai mengutuk. Gak rezeki. Pertanyaan menarik, yang paling saya suka ada satu. Gimana seandainya kalau Coach Arif malah disuruh jadi petugas McDonald? Saya pastikan ketika saya jadi petugas McDonald, saya adalah petugas McDonald yang paling tinggi, level saya akan naik ke level lebih tinggi. Karena kenapa? Stop mengutuk berkat yang kecil sekalipun, walaupun gak cukup, tapi bersyukur. Dan mohon berkat, pasti ada kelimpahan. Begitu juga di kondisi ini. Bersyukur, maka akan multiplikasikan. Oke, sahabat sales, sangat menarik ya. Ini kisah ini real story gitu ya. Sorry ya, ini kan kejadian yang Real kita story jalani. gitu ya, Dan kita per hari ini alami yang dijalanin kita ya. nambah berapa karyawan ya? Nambah berapa Karin? Kita nambah karyawan berapa ya? Tiga ya. Bulan ini masih mau nambah lagi ya? 3 posisi baru. Berarti 6. Di masa pandemi kita bisa menjadi 6 tambah lagi ya. pohon
pohon yang sangat kuat ya. Jadi istilahnya dulu dari biji sesawi kan lebih kecil dari wijen ya, menjadi pohon yang rimbun, di mana kehidupan banyak hidup sini. Ya, karena kenapa? Karena kita cuma lihat, bisa nggak kita memberikan lowongan kerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah gitu banyak yang sombong lagi Karin ya. Yang para sales yang kalau Anda sales dan Anda pengen ngelamar di tempat kami, ada, silakan Anda kontak di bawah. Cuman pertanyaannya, datang nggak pada saat interview? Betul Karin? Nah, betul Karin. Itu aja sih yang saya mau. Wah, oke. Menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Kalau sahabat sales mau tahu pelatihan-pelatihan mengenai selling, itu kemana ya Coach Arif? Di bawah ini, di deskripsi di bawah, ada satu link yang isinya ada jadwal-jadwal pelatihan kita ada, bahkan ada kontak nomor teleponnya juga, ya. Jadi kalau Anda kontak saya asumsikan. Jadi kalau kontak tim saya berarti diasumsikan berarti ada order, ya. Kalau nggak ada, kami cuma mengarahkan untuk masuk ke salesuniversity.id karena di sana ada pelatihan-pelatihan online saya. Kalau pelatihan yang langsung ke tatap muka berarti dengan saya ada di sana. Dan walaupun tidak ada saya, walaupun nanti yang pelatihan yang mengajar itu bisa aja authorized trainer saya yang dan mereka adalah orang-orang yang sudah di atas rata-rata kemampuannya. Iya. Yang para tim trainer kita adalah para sales yang juara. Jadi mereka sudah diberikan pelatihan oleh saya langsung dan tetap ikut pelatihan itu. Dan menarik kalau ikut pelatihan itu, mereka pun bisa men-sharingkan hal yang sama. Dan lucunya nanti dimasukkan ke WhatsApp group. Dalam WhatsApp group kita tetap bisa diskusi dan ketemu saya juga, sama aja. Nah, ngomong-ngomong tentang associate trainer kami, ini nanti teman-teman authorized trainer kami ini nanti sahabat sales kita nanti akan luncurkan podcast gitu ya, seperti itu ya Coach Arif ya. Pengganti radio gitu. Ini live semua ke media sosial mana aja nih Coach Arif? Nah, gini, jadi kita akan melakukan di media sosial mana aja. Yang pertama ada di Instagram, YouTube. Instagramnya apa nih Coach Arif? Sahabat Sales. Instagram Sahabat Sales, nanti linknya ada di sini. Sahabat Sales, kemudian Facebooknya apa ya? Corporate Consulting ya mungkin. Saya nggak tahu, nanti ada link di sini. Nanti kalau salah tolong direvisi gitu ya. Ya Chelsea manggut-manggut karena Chelsea nanti ngedit. Ya, kemudian kalau nggak salah YouTube-nya untuk yang sesi 1 di Antonius Arif, yang ini video ini, tapi nanti di next berikutnya adalah kita bikin satu channel baru namanya salesuniversity.id. Nah, itu nanti langsung di-handle oleh Mbak Ica. Mbak Ica itu jagoan kami untuk sales. Nanti Mbak Ica yang langsung akan mewawancarai para authorized trainer berikutnya dan akan selalu memberikan tips. Rencananya kita akan buat 1 minggu 2 kali. Nanti pelan-pelan kalau bagus akan naik lagi 3 kali, terus makin lama akan kita naikin bisa sampai setiap hari gitu dan sebagainya. Jadi dan akan ada di podcast juga nanti. Podcastnya di mana nanti nih Coach? Mungkin di Spotify. Jadi kalau podcast itu bisa di Spotify, bisa di Apple, bisa dimanapun sama aja. Bahkan di Google pun bisa kalau nggak salah. Jadi artinya satu podcast itu bisa disiarkan di semua. Cuman kita lagi cari cara gimana bisa live-nya dulu. Pelan-pelan. Apakah ada yang sempurna? Tidak ada yang sempurna. Yang penting lakukan aja. Nah, so akhir kata dengan saya Namilani dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa, selamat performa. Bye bye. Bye.